Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal diam. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Senin yang lalu saya minta ayat ini dari Pendeta Ruth. Kemudian bersamaan dengan itu ada yang telepon saya, Pak Pendeta, ayat ini aneh. Kenapa aneh? Ini dua bagian perikop dengan pesan yang beda kok digabung jadi satu. Oh gitu ya? Oh ya, memang umumnya jemaat atau penatua atau semas mengungkapkan seperti itu. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya baca buku tafsir. Pak, di WA lagi, saya tidak punya buku tafsir, buku apa-apa, bagaimana bisa? Nah, kalau begitu tunggu 1 jam lagi. Nah, 1 jam kemudian saya bikin seperti yang tadi saudara baca itu, yang di rumah pasti lebih gampang bacanya kalau pakai Zoom. Bagian yang kita baca ini yang disebut baca gali isi Alkitab. Ya, baca gali. Sehingga kita pahami teks ini tidak perlu lagi buku pakai tafsiran, tapi kita secara sederhana, secara gampang mendapatkan pesan yang ada di dalam Amsal 6 ayat 1 sampai 11. Nah, saya kirim kepada dia. Ini kok model kayak gini kok bisa? Ya bisa aja. Menjadi jelas. Mengapa ayat 1 sampai 5 dihubungkan dengan ayat 6? Itu bilang apa tadi? Kayak Pak James Mara, anak-anaknya pemalas, pergi tidur, bangun lagi, tidur lagi. Saya pastikan bahwa ayat 6 ini sering dibaca oleh kita orang tua kepada anak-anak. Ya, kemarin saya telepon Eca, ya baru tidur, saya mau baca ayat ini. Oh, gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang tua bilang begitu. Baca teks ini. Nah, coba sekarang kita pelajari baik-baik ke dalam ini. Apa sih, mengapa sih sampai terjadi pesan ini untuk kita sekalian? Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara dalam Kristus, dan saudara-saudara yang saya kasihi, karena kita adalah sesama di dalam Kristus. Nah, kita tidak usah berpanjang lebar bahwa kitab Amsal ini seringkali disebut kata-kata bijak dari Salomo, dari Soleman. Walaupun pasal-pasal akhir itu menunjukkan bukan dari Salomo, tapi dari Agur dan Lemuel. Tapi intinya sama. Amsal. Kita membayangkan gini. Amsal ini ya, kita bayangkan. Ada semacam uraian panjang, ya, uraian panjang, artikel panjang, tulisan panjang. Kemudian di paling bawahnya adalah kesimpulan. Nah, Amsal itu model seperti itu. Kalimat-kalimat dalam kitab Amsal itu datang dari kesimpulan akhir, ya paling akhir, atau hal yang utama. Pertama, misalnya, Yapi makan nasi. Itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Yapi makan nasi dengan lahap karena dia lapar. Nasi yang dimakan Yapi adalah nasi goreng, digoreng oleh si A, pedas sekali. Itu kan kalimat pertama. Atau dia merupakan kesimpulan akhir. Seperti gini, Yapi makan nasi bla 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 bla. Baik, paling akhir dia makan karena dia kelaparan. Ya, jelas ya. Kalau hadapi Amsal, kita perhatikan baik-baik. Atau hadapi kitab-kitab puisi dalam Alkitab. Kitab puisi apa aja, Bu? Dalam Alkitab. Amsal, Ayub, Pengkhotbah, apa lagi?
Mazmur, apalagi satu lagi ratapan, ya kan? Kita bisa lihat. Kita kalau hadapi kitab-kitab puisi dalam Alkitab, kalau kita bingung kenapa ayat ini begini gabung jadi satu, kita perhatikan yang saya uraikan tadi. Dan yang kedua, sekarang kan gampang kan? Tinggal kopas dari website, kita taruh lagi, kita bikin baca gali. Zaman dulu tahun 7980, kalau belajar baca gali Alkitab itu apa? Tidak ada kopas, tulis satu persatu. Nah, dosen juga bingung, paksain kita semua buat seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi jelas ya, kitab Amsal ini merupakan simpulan-simpulan dan juga mungkin ada hal-hal yang kita kerjakan. Yang berikutnya, saudara-saudara perhatikan baik-baik. Nah, masuk dalam Amsal pasal yang ke-6 tadi. Minimal kita menemukan hal yang pertama, yaitu, hai anakku. Nah ini kita lihat ya, bagian yang pertama, ayat 1 sampai ke 2 dulu. Jikalau engkau menjadi penanggungmu, jikalau engkau terjerat, nah ini ada dua hal ya. Hai anakku, jika begini, jika begini. Jika seperti itu, maka buatlah begini. Lihat ayat yang ketiga, betul? Ayat yang ketiga, buatlah begini. Apa yang dibuat? Ya, buatlah begini, kelepaskan, janganlah lepaskan. Nah ini. Jika kamu ada masalah dengan orang lain, jika engkau mempunyai interaksi yang membawa pada kerugian pada orang itu dan diri kita, atau kerugian pada komunitas, ada kumpulan orang banyak, maka buatlah begini, kata Amsal. Ya, apa yang dikerjakan? Ada semacam dorongan untuk melakukan seperti kijang dan juga burung. Wah, kijang yang berlari cepat, melompat-lompat. Bahkan jangan tidur sebelum menyelesaikan persoalan itu. Ya, jika ada persoalan, maka buatlah begini, lepaskan diri dan rajin cepat-cepat seperti kijang dan juga burung tersebut. Nah, itu yang kedua. Tapi menurut Amsal ini, jika kamu tidak melakukan seperti ayat 3, 4, dan 5 itu, maka kamu harus belajar dari apa? Semut kan? Nah, itu mengapa dalam Majelis Sinode menyusun teks ini ayat 6 sampai 11 ini digabung, bukan tanpa sebab. Orang mengatakan ini kok aneh ya, dua mesej dalam ayat pasal 11, pasal 6 ayat 1 sampai 11 digabung jadi satu. Tidak. Ya. Kita baca ayat 6, hai pemalas, itu dalam hubungannya jika kita tidak melakukan seperti ayat 3, 4, dan 5, maka pulang sana belajar dari semut lagi. Ya, hal yang ketiga. Hai pemalas, berapa lagi engkau berbaring? Nah ini dia. Ini yang disebut dalam bagian tadi. Yang pertama jadi masalah, ada masalah. Yang kedua berbuat begini. Kalau kamu tidak berbuat begitu, begini, maka belajar dari semut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian yang di rumah juga bahwa Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 11 ini punya hubungan yang erat dari ayat 1 sampai 11 dan saling kait mengait. Mari kita lanjutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik yang pertama dalam bagian pasal 1 sampai ayat 1 sampai 11 dari ayat Amsal 6 ini adalah, ini juga pelajaran rohani bagi kita. Ada semacam interaksi, ada hubungan dengan sesama, ya, dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Kita mempunyai interaksi dengan sesama, dengan orang lain, dengan diri sendiri, dan dengan siapapun.
Nah, dalam interaksi itu, dalam hubungan itu, bisa saja timbul apa? Persoalan, timbul masalah. Ya, Amsal pasal 6 ini. Lalu jika hal itu terjadi, menurut Amsal perlu melakukan pemulihan atau perbaikan hubungan. Jelas mengatakan sini bahwa jika engkau menjadi penanggung, membuat persetujuan, jika engkau terjerat dengan orasi dan narasi yang merugikan orang lain, dengan kata-kata yang secara tidak sadar menyakiti sesama, Amsal mengatakan buatlah begini. Ini menunjukkan bahwa ada suatu upaya yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk membuat pemulihan hubungan. Ya, jelas di situ jika begini, jika begitu, maka buatlah begini. Buatlah begini. Nah, banyak orang membaca Amsal 6 ini tidak baca pada ayat ketiga bagian awal itu. Buatlah begini, buatlah begitu. Kayak orang tua, papa mama mengatakan, dengar, lihat itu. Hormatilah orang tuamu. Nah, ini papa mama bilang gitu, lihat itu, jaga Amsal. Ya papa aja, mama aja tidak menghormati kita, kok ngapain? Nah, kalau begitu apa? Pernahkah kita ngomong untuk menyentuh hati anak-anak? Nah, akhirnya kita kalah lah. Mereka balas gitu. Tapi kan anak-anak orang Indonesia, orang-orang Kristen kadang-kadang, ya daripada ribut mendingan diam aja dah. Ya, itu menarik hal yang pertama ini. Terpulang pada saudara sekalian. Sampai jauh mana interaksi kita dengan orang lain dalam sikon kekinian kita, tapi kita lupa untuk melakukan pemulihan hubungan. Kita lupa dengan ayat yang mengatakan, buatlah begini, buatlah begitu. Nah, itu buatlah. Kalau dia tidak baik sama saya, buat apa saya baik sama dia? Ya kan? Kalau dia tidak menyenangkan, buat apa saya menyenangkan dengan dia? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dalam kemanusiaan, ya, hal yang kedua, buatlah begini, buatlah begitu, bukan satu kali. Saya kok sudah datang sama dia kok. Saya sudah telepon dia berulang-ulang. Tapi dia tidak jawab. Saya sudah minta maaf. Saya sudah telepon tapi dia matikan telepon saya. Saya sudah kirim pesan kepada dia. Kalau ada yang begitu, saudara dan saya mengatakan apa? Siapa lo? Gua harus nyembah-nyembah buat minta maaf. Iya kan Bu ya? Buat apa? Sowan-sowan. Saya lebih tua kok. Saya pendeta kok. Saya penatua kok. Buat apa mikir? Diukur dari silsilah, saya juga lebih kakak. Diukur dari kekayaan, saya juga lebih kaya. Diukur dari jabatan, saya punya jabatan lebih tinggi. Ngapain berurusan dengan dia? Benar? Itu manusiawi yang terjadi. Padahal Alkitab mengatakan apa? Jika kamu terjerat, jika kamu tersanjung dengan masalah dengan orang lain, maka buatlah begini. Ya, lepaskan dirimu dan lepaskan dirimu seperti kijang dan burung. Luar biasa. Kijang tidak pernah lelah melompat. Burung tidak pernah lelah untuk terbang. Saudara pernah temukan enggak burung yang lelah terbang? Ada? Ada film-film di channel Discovery kita temukan burung yang lelah terbang. Kita tidak pernah menemukan burung yang lelah terbang. Kita tidak pernah menemukan kijang yang stop melompat-lompat. Saya seringkali memberikan pesan otomatis di WA saya. Saya tulis gini, saya tidak pernah berhenti karena kelelahan. Saya hanya berhenti jika tugas itu sudah selesai. Itulah manusia. Tidak ada di antara kita yang bisa berhenti karena kelelahan.
Kita hanya bisa untuk tidur 5-6 menit, 1 jam, kemudian besok kita lakukan yang sama. Kita kerjakan hal yang sama, walaupun membosankan. Sehingga kalau kita mengatakan sini, jika kamu tersanjung, jika kamu tertangkap dari perkataan mulutmu atau orasi dan narasi dari dirimu yang menyakitkan, maka buatlah begini. Itu juga bisa bermakna bahwa kita dengan punya semangat untuk melakukan pemulihan keadaan dan perdamaian. Seperti bahkan melebihi kijang dan burung yang terbang. Jika itu tidak dilakukan, Amsal mengatakan, pergi kemana? Semut. Hal yang ketiga. Mengapa harus pergi ke semut? Saudara pernah lihat, apa sih di sini yang tidak pernah lihat ya? Semut berbaris. Apa yang terjadi? Ada ribuan semut berbaris, kemudian mereka bertemu apa? Saling ciuman kan? Saling cipika-cipiki. Kira-kira kalau 1.000 atau 2.000 semut yang sudah bertemu, ada kemungkinan keberapa lagi mereka bisa bertemu lagi? Kalau sesuai deret ukur bisa terjadi sekitar 100.000 kemungkinan semut yang sama bisa bertemu. Artinya mereka ciuman, semut yang berciuman ini nanti 100.000 kali kemungkinan lagi bisa mereka bertemu. Lalu saya bayangkan kalau disuruh kita belajar dari semut. Kita bukan satu jemaat atau satu komunitas. Saya bertemu Pak James, kemudian kita salim-saliman. Mungkin 1 minggu kemudian kalau kita bertemu di gereja, kita bisa salam-saliman. Kalau tidak, minggu depan saya datang, dia tidak datang. Bulan depan saya datang, dia tidak datang. Berarti ada apa? Ada kemungkinan lama saya bisa bertemu dengan Pak James. Nah, jika saya bertemu dengan dia pertama saya bermasalah, saya mau memperbaiki keadaan, tunggu dulu. Minggu depan dia tidak datang. Minggu depan saya datang, dia tidak ada. Bulan depan saya datang, dia tidak ada. Lama-lama tidak pernah selesai sama saya, Pak James. Tapi kalau dia janji saya beli siomay, pasti saya tagih terus. Tapi kalau penyelesaian masalah kan tidak mungkin. Lama. Itu sebabnya penulis mengatakan, lakukan seperti kijang dan burung. Tapi kalau kamu tidak lakukan, belajar dari semut. Karena semut akan bertemu dan paling lama akan bertemu kembali. Lalu di mana kerajinan kita itu untuk menyelesaikan banyak hal? Kita kembali kepada semut tadi. Ada perbaikan hubungan antara diri sendiri dan juga komunitas. Jadi saudara-saudara, belajar dari semut itu bukan melulu tentang kerajinannya, tapi pemulihan keadaan. Ada kerjasama. Semut tidak pernah mengangkat cicak atau kecoak yang mati seorang diri. Cicak yang mati, berat badan dari seekor semut bisa ratusan atau ribuan kali. Tapi semut bisa memindahkan cicak yang mati itu ke sarang dia. Karena semuanya kerjasama. Satu demi satu bisa. Saya jadi ingat, saya ada foto itu. Kita duduk di luar sana, ya ketika kita cari tempat ini, ya duduk di luar. Kita tawarkan gedung sebelah dengan Pendeta Fifty dan banyak Pak Yosias juga ada, banyak itu. Ada foto. Ketika saya telepon, Pak Pendeta Fifty tidak punya pulsa, saya telepon. Oke, berapa Bu? 250 juta. Bu, 250 juta. Ini bicara sendiri. Ya, tidak kurang. Setelah dapat angka 250 juta, semua duduk di situ. Waktu itu kita mau pindah, duduk di bangku itu sampai lihat-lihatan. 250 juta bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Semua duduk. Saya ingat persis. Tapi kalau hanya satu orang yang memikirkan 250 juta satu-satu, maka kita tidak pernah sampai di ruangan ini. Tapi semuanya seperti semut yang mengangkat beban. Maka kita sampai bertahan. Tadi pagi saya lihat laporan,
untuk target sektor 250 juta, 230. Ini luar biasa. Karena semua seperti semut yang mengangkat beban. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dalam kemanusiaan, hal yang terakhir, Amsal 6 ayat 1 sampai 11. Untuk kita sekalian, buat juga saudara-saudara yang mendengar dan melihat dari rumah, ada semacam tekanan yang meluas dari teks ini untuk bagaimana kita sebagai orang percaya melakukan bukan sekedar yang kita kerjakan selama ini. Contoh kecil, ini contoh kecil dalam sikon pandemi ini. Saya tiap pagi minum kopi, dan sekarang minum kopi dicampur air jahe merah, dan makan roti atau pisang goreng. Karena pandemi ini saya sudah lupa hafal kafe mana, resto mana, mall mana, sudah lupa semua. Kan tidak bisa pergi. Apalagi yang tua-tua dilarang masuk. Ada tetangga, saya suruh bersihan rumah ya, ngepel, ini segala macam, pulang kasih uang 50 atau 100 ribu. Padahal kerjaannya enggak capek. Satu waktu dia lihat saya minum kopi sama makan pisang goreng. Ini dari mana Pak? Beli kemarin, pesan. Oh ya. Pak, kalau begini mas saya juga bisa. Loh, kenapa kamu udah ngomong? Terus saya bilang, Bu, siapkan kopi tiap pagi berapa? Ya, sebut angka. Kalau begitu, saya dapat kiriman uang dari anak. Ini kamu pegang, kamu beli wajan, kamu beli perlengkapan dan segala macam. Kamu khusus buat kopi tiap hari. Buat benar. Tapi sekarang bukan tiap hari. Dia bikin warung kopi di rumahnya. Kira-kira seperti itu. Kita seperti semut yang ikut menolong dan membantu orang lain. Akhirnya saya hendak keliling cari kopi. Belakangan bukan saja kopi, makan siang juga. Saya bilang, saya punya makan siang 1 bulan itu sekitar 500 ribu. Kamu mau enggak bisa siapkan? Bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat HP bekas, ini HP bekas buat kamu. Buat apa Pak? Bikin jajan online. Sekarang di dekat saya itu ada Rose, pesanan GoFood online. Segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Opa Yapi dapat kopi gratis tiap pagi. Uang enggak dapat. Kemarin saya lihat di dalam grup kita ada orang dagang kue. Saya pikir-pikir ini kenapa tidak seperti semut, dia mengulang-ulang terus, jangan mau dekat Natal jual kue, padahal kita semua butuh sarapan pagi. Jika kamu membuat masalah, mengapa tidak seperti kijang dan burung yang terus semangat? Tapi stop, maka ini sebut pemalas-pemalas muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak mau uraikan tentang orang rajin kaya, orang rajin jadi kaya, orang miskin jadi orang pemalas jadi miskin. Bukan, saya tidak mau uraikan seperti itu. Tapi kita perhatikan, ada hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk pemulihan diri sendiri, perbaiki keadaan dan juga komunitas. Kita sudah punya contoh tentang bagaimana komunitas Jemaat Sion mendapatkan dana untuk gereja. Lalu bagaimana dengan kita yang ada? Kue keringnya mana? Siapa yang dulu dagang kok hilang dari grup? Kalau saya tinggal dekat di Priuk aja tiap hari, kue kering sini, kopi, air jahe saya mau makan, ikan. Saya bisa makan makanan rumahan karena orang yang membuat itu adalah orang dari rumah, tidak punya warung, dia buat. Itu bisa belajar seperti semut. Yang berikut kira-kira apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita menyangkut Amsal 6 ayat 1 sampai 11 ini. Amsal ini juga ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita punya panggilan yang sama,
bukan saja ada pemulihan pribadi, tapi komunitas kita sebagai orang percaya. Contohnya banyak. Satu kali ya, saya entah dapat uang dari mana, saya telepon anak transfer. Terus saya telepon. Kalau kita dalam kondisi sekarang, ya kita butuh apa? Gaji suami, toh. Kalau suami kurang gaji, dapat dari mana? Mungkin anak. Kalau yang tidak punya anak gimana? Kalau dulu bisa saja kita berikan kepada anak, baik-baik ya papi tidak ada duit ya. Sekarang terbalik, anak yang ngomel. Papi irit-irit ya, kita tidak ada duit. Nah loh. Bagaimana saudara bisa memperbaiki saudara-saudara kita yang lain yang dalam suasana pandemi seperti ini? Selain memberikan semangat dengan kata-kata. Tapi jadikan mereka seperti kijang, burung, dan seperti semut untuk memperbaiki keadaan. Saudara, ini pengalaman pribadi ketika membuat di suatu warteg, minum kopi pagi waktu itu. Ada orang di sebelah, Bu, beli tempe sama sayur, tapi kuahnya saja. Saya mikir, kenapa orang ini bikin tempe satu, kuahnya saja. Kenapa, Bu? Ini buat anak saya, Pak. Saya pada saat itu dapat transfer, kemudian, Bu, ambil aja ini. Saya yang bayar. Bisakah kita lakukan seperti itu, kan? Sederhana. Ya. Kecil. Kita tidak perlu punya uang banyak, dana banyak baru menolong orang lain. Tapi kita punya yang kecil-kecil pun kita bisa. Ada lagi saya berikan contoh kepada saudara-saudara sekalian. Masa pandemi ini sebagai pendeta tambah gaji, apakah kita dipanggil tiap minggu untuk pelayanan? Tidak ada. Tapi apakah seperti itu? Saya berpikir, saya hanya punya kemampuan di kepala. Makanya saya buat renungan-renungan. Selama pandemi ini sekitar 400 video renungan yang saya berikan gratis-gratis pada orang lain. Ada juga, Pak, ini kolektif apa? Saya tidak memimpin ibadah lama kok. Ini kami baca renungan Bapak. Nah, kalau saya tidak seperti semut seperti itu, apa bisa dapat? Ya. Apa saudara-saudara jemaat yang lakukan untuk hidup dan kehidupan? Belajar seperti kijang dan burung. Dan belajar seperti semut itu untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan pribadi dan komunitas. Masih banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan. Kita tidak perlu melakukannya luar biasa yang orang lain. Wah, hebat dan hebat-hebat dia itu. Tidak. Semut tidak pernah memancarkan kekuatan seperti singa dan harimau. Tapi dia kerjakan buat diri sendiri dan komunitas. Kijang tidak pernah berhenti melompat. Dan burung tidak pernah capek untuk berterbang. Saudara dan saya pun seperti itu. Lakukan yang terbaik melebihi kijang, burung, dan semut. Bukan saja buat diri sendiri, tapi buat komunitas, buat jemaat, buat Tuhan, dan lebih utama juga untuk kemuliaan bangsa dan negara ini.